saya juga bermimpi tentang itu, kepengen gimana caranya supaya desa kita ini bisa bersaing dengan desa lain. Halo, selamat pagi buat para sahabat Angga Channel. Hari ini kita kembali bersilaturahmi ke salah satu desa di Kecamatan Kepahyang, Desa Kampung Bogor. Kebetulan hari ini kita bersama tokoh masyarakat yang kebetulan sebagai kepala desa kalau di daerah Kepahyang. Ya, assalamualaikum Kando, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar sehat. Kebetulan Kak, hari ini kita ada kesempatan untuk bersilaturahmi, sedikit untuk berbincang-bincang terkait perkembangan desa dari awal sampai sekarang. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan, ya boleh tuh Kando memperkenalkan sedikit profil. Oke, terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Subandi. Saya selaku Kepala Desa Kampung Bogor. Pada tahun ini masuk ke periode kedua. Jadi periode 2022, periode 2027. Masih lama ya? Masih baru ya. Jadi sekilas perkenalan Kepala Desa Kampung Bogor, guys. Jadi ndak nanya nih ya terkait masalah perkembangan desa kita. Apa ada sejarahnya desa kita ini terbentuk menjadi Desa Kampung Bogor? Sejarah Desa Kampung Bogor sih, kalau dokumen secara tertulis kan nggak ada ya, mungkin nggak ada ya dari dulunya. Jadi kalau menurut cerita turun temurun itu, Kampung Bogor nenek moyangnya itu didatangkan oleh pemerintah kolonial Belanda itu ke Kampung Bogor, ke Kabupaten Kepahyang ya, tahun 1908. Ya, pada waktu itu mereka didatangkan ke Kampung Seberang awalnya. Kampung Bogor itu dulunya Kampung Seberang namanya. Oh, Kampung Seberang. Jadi dari Kampung Seberang berganti nama menjadi Kampung Bogor pada tahun 1912. Jadi kepala kampungnya waktu itu namanya Bapak Diar. Sekaligus lah di tahun itu berdiri Desa Kampung Bogor. Ditetapkanlah nama Kampung Seberang itu diganti jadi Desa Kampung Bogor. Itulah sampai sekarang ya namanya Kampung Bogor. Sekarang Desa Kampung Bogor. Pada saat itu karena merasa nyaman sehingga menetap di Desa Kampung Bogor, menciptakanlah sesuatu perkembangan ekonomi, contohnya sektor pertanian, hortikultura, dan yang sama-sama kita lihat pada saat ini tentunya. Desa Kampung Bogor ini Kak terbagi ada 3 desa, macam mana ceritanya? Kalau menurut sejarah bahwa berawal dari bahasa yang mengatakan Desa Babakan Bogor. Jadi Kampung Bogor ini dulunya termasuk ke dalam wilayah Babakan Bogor, yang sering disebut desa objek. Setelah berjalannya waktu, maka Desa Kampung Bogor ini memecahkan diri dari Desa Babakan Bogor, sehingga menjadi Kampung Bogor. Nah, kemudian setelah berdirinya Kampung Bogor merasa masih terlalu luas secara wilayah, sehingga dimekarkan kembali menjadi Desa Bogor Baru. Jadi Kampung Bogor pecah menjadi 2, satu menjadi Kampung Bogor dan yang satunya lagi menjadi Desa Bogor Baru yang sampai sekarang ini sudah berjalan. Jadi kakak itu lah masuk periode keduanya Kak? Iya, betul. Dari sebelum kakak itu sudah berapa kepala desa untuk Desa Kampung Bogor? Kalau untuk kepala desa definitif di Kampung Bogor, yang pertama itu Pak Igut, kemudian Pak Sasra, Pak Mahjum, kemudian Pak Nurdin, Pak
Abdul Muthalib, kemudian Pak Erwin, kurang lebih itu ada berapa itu? Itu ada 6. Jadi saya yang ketujuh. Ketujuh ya. Iya. Sebagai orang yang dipercaya untuk memimpin desa selama kini 6 tahun ya. 6 tahun. 6 masa tahun. jabatan 6 tahun ya. 6 tahun sudah dilewatkan, sekarang masuk tahun pertama untuk 6 tahun ke depan. Ya. So ini kakak ini dikenal sangat bersahaja nih di kalangan masyarakat, dikenal ramah, sehingga dipercaya untuk memimpin desa. Apa ada beban untuk seorang kakak yang diutuskan untuk memimpin desa ini? Tentunya itu ada. Yang pertama, kita mesti berpikir ketika kita menjadi seorang kepala desa, bagaimana desanya itu bisa maju dan bisa menjadi contoh bagi desa-desa yang lain. Harapannya tentunya seperti itu. Saya juga bermimpi tentang itu, kepengen gimana caranya supaya desa kita ini bisa bersaing dengan desa lain, walaupun kita tidak di depan, tapi kita mampu bersaing. Salah satu contoh unggulan kita yaitu tentang pertanian kita, kemudian sektor hortikultura, kemudian tentunya kita lagi memperjuangkan tentang sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Kepayang pada saat ini. Ya, kalau bisa kita upayakan tentunya kita punya sekolah sendiri juga di sini, agar nantinya anak-anak kita ke depan itu tidak terlalu jauh jangkauan untuk mendapatkan pendidikan. Harapan saya selaku kepala desa pada saat ini. Apakah di desa kita ini ada potensi wisatanya Kak? Karena yang kita tengok kan sepanjang jalan di lingkungan desa itu persawahan yang banyak. Kalau potensi wisata yang sama kita lihat pada saat ini sangat banyak. Cuman teknis pemanfaatannya yang belum secara maksimal. Jadi salah satu contoh areal persawahan ini juga kita bisa buat semacam tempat wisata. Nah, cuman ini masih dalam perjuangan. Insya Allah nanti ke depan memang betul desa Kampung Bogor ini menjadi desa wisata yang sesuai dengan yang apa yang saya harapkan seperti itu. Termasuk prioritas ya. Prioritas ya. Kan ini sudah periode kedua sih. Apa sih motivasinya untuk desa Kampung Bogor? Saya berpikir bahwa kita kepengen yang pertama memajukan desa desa Kampung Bogor. Jadi apa yang setelah saya bangun di 6 tahun ke belakang ini, saya berpikir dan berharap nantinya ke depan bisa menciptakan apa yang sudah saya ciptakan di tahun sebelumnya. Jadi tahun yang akan datang kita berharap mungkin kalau gedung sekolah belum ada, gimana caranya kalau bisa kita dapat itu. Jadi agar nantinya anak-anak kita ke depan bisa menikmati ini, dapat menikmati fasilitas sekolah, fasilitas yang lain seperti itu yang ada di desa kami. Jadi itulah buat sahabat Angga Channel. Kita berjumpa di lain waktu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.